Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kali ini berbagi ilmu akan mengangkat kisah lengkap sejarah Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu. Jadi langsung saja kita simak selengkapnya. Semoga Anda dapat mengambil hikmah dan menambah wawasan tentang sejarah Islam yang harus selalu kita jaga bersama. Amin. Di bawah terik matahari gurun yang membakar, di sebuah kota yang tanahnya berdebu namun jiwanya bersinar, hiduplah seorang pria yang postur tubuhnya tegap, namun matanya menyimpan kedalaman samudra ilmu. Bayangkan suasana Madinah pada abad ke-8 Masehi. Bukan lagi Madinah di zaman Rasulullah yang penuh dengan wahyu yang setiap saat bisa turun, melainkan Madinah yang menjadi saksi bisu peralihan kekuasaan dari Bani Umayyah yang megah hingga bangkitnya Bani Abbasiyah yang penuh dengan intrik. Di tengah hiruk-pikuk politik yang kerap kali menelan korban jiwa dan harga diri, satu nama berdiri kokoh seperti gunung batu. Beliau adalah Malik bin Anas radhiyallahu anhu. Beliau bukan seorang jenderal yang memimpin pasukan dengan pedang terhunus. Beliau bukan pula seorang khalifah yang duduk di singgasana emas. Senjata beliau adalah tinta, perisainya adalah kesabaran, dan bentengnya adalah integritas yang tak tergoyahkan. Siapakah sebenarnya pria ini? Hingga para raja pun harus mengetuk pintunya dengan hormat, dan mengapa warisannya masih kita rasakan denyutnya hingga lebih dari 1000 tahun kemudian? Baiklah, ikhwan, mari kita mundur sejenak ke tahun 93 Hijriah atau sekitar 711 Masehi. Imam Malik lahir di Madinah, kota yang masih menyimpan aroma sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tumbuh di lingkungan yang unik, sebuah lingkungan yang dimana para sahabat Nabi masih berjalan di jalanan, dan para tabi'in, generasi setelah sahabat, masih segar dalam ingatan mereka tentang bagaimana Rasulullah beribadah, berbicara, dan memutuskan perkara. Imam Malik kecil tidak hanya belajar dari buku, karena buku-buku saat itu masih sangat langka. Beliau belajar dari suasana. Beliau melihat bagaimana orang-orang tua di Madinah melakukan sholat, bagaimana mereka berjual beli, dan bagaimana mereka menyelesaikan sengketa. Bagi Imam Malik, Madinah bukan sekedar kota. Ia adalah museum hidup dari sunnah Rasulullah. Kakeknya, Abu Amir, adalah seorang sahabat Nabi. Sebuah koneksi langsung yang memberikan Imam Malik rasa tanggung jawab moral yang berat untuk menjaga kemurnian ajaran Islam. Seiring berjalannya waktu, Imam Malik muda menunjukkan kecerdasannya yang luar biasa. Namun, jalan menuju keilmuan bukanlah jalan yang mudah. Beliau dikenal sebagai sosok yang sangat teliti, bahkan cenderung perfeksionis. Ada sebuah kisah terkenal yang menggambarkan betapa seriusnya Imam Malik terhadap ilmu. Sebelum mempelajari hadis, ibunya mendandaninya dengan pakaian terbaik, menyuruhnya memakai sorban, dan ibunya berkata, "Wahai anakku, pergilah dan belajar adab sebelum engkau belajar ilmu." Inilah fondasi karakter Imam Malik. Beliau mendahulukan adab sebelum ilmu. Beliau tidak terburu-buru mencatat setiap kata yang beliau dengar. Beliau akan menunggu, mengamati, dan memastikan bahwa sumber tersebut benar-benar dapat dipercaya. Metode ini kelak menjadi ciri khas mazhab Al-Maliki, yaitu mengutamakan praktik penduduk Madinah, amal ahlul al-Madinah, sebagai sumber hukum. Karena bagi Imam Malik, praktik kolektif sebuah komunitas yang dijaga turun-temurun lebih kuat daripada hadis ahad, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh satu atau dua orang saja, yang mungkin bisa terjadi kesalahan dalam transmisinya. Namun ikhwan, ketenangan belajar Imam Malik terusik oleh badai politik yang mulai menerpa dunia Islam kala itu. Kekuasaan Bani Umayyah yang mulai runtuh, dan dari timur, gerakan Bani Abbasiyah bangkit dengan slogan-slogan revolusi. Masyarakat saat itu sangat lelah dengan ketidakadilan, dan mereka sangat berharap kepada keluarga Ahlul Bait Nabi. Imam Malik sebagai ulama terkemuka di Madinah
berada di posisi yang sulit saat itu. Beliau tidak ingin terlibat dalam politik praktis, tetapi suara beliau didengar oleh ribuan murid kala itu. Pada masa transisi ini muncul seorang tokoh bernama Muhammad An-Nafs Az-Zakiyah yang mengklaim dirinya sebagai calon pemimpin yang adil dari keturunan Nabi Muhammad SAW. Banyak ulama saat itu termasuk sebagian murid Imam Malik sendiri mendukung gerakan ini. Imam Malik dengan hati-hati memberikan fatwa bahwa membaiat penguasa yang zalim dengan paksa adalah tidak sah, dan masyarakat memiliki hak untuk memilih pemimpin yang lebih baik. Fatwa ini meskipun didasarkan pada prinsip keadilan Islam, dianggap sebagai ancaman oleh penguasa baru, Khalifah Al-Mansur dari Bani Abbasiyah. Konflik memuncak ketika pemberontakan An-Nafs Az-Zakiyah gagal dan ditumpas dengan kejam oleh pasukan Abbasiyah. Al-Mansur yang kini memegang kendali penuh terkenal dengan tangan besinya, memandang Imam Malik bukan lagi sebagai ulama, tetapi sebagai simpatisan pemberontak. Ketegangan di Madinah terasa mencekam. Mata-mata khalifah ada di mana-mana. Suatu hari, tanpa peringatan, pasukan khalifah datang ke rumah Imam Malik. Mereka menyeretnya keluar, menghajar Imam Malik di depan umum dan mencambuk beliau dengan cambuk yang keras hingga bahunya terlepas dari sendirinya. Masya Allah. Bayangkan rasa sakit fisik yang dialami oleh Imam Malik yang sudah paruh baya itu. Namun bayangkan juga rasa sakit hati yang lebih dalam seorang penjaga sunnah Rasul dihina di kota Nabi sendiri. Di tengah penderitaan itu ada momen yang mendefinisikan siapa Imam Malik sebenarnya. Setelah penyiksaan itu, beliau dipaksa untuk bersumpah setia kepada Al-Mansur dan menarik kembali fatwa beliau. Dalam kondisi tubuh yang sudah parah dan darah sudah mengalir, Imam Malik diam saja. Beliau tidak mengeluh, beliau tidak memohon belas kasihan kepada Al-Mansur. Dan yang paling penting, beliau tidak mencabut pendapat ilmiahnya. Beliau memilih untuk menarik diri dari masyarakat, mengisolasi dirinya di rumah. Dan beliau menolak memberikan fatwa atau mengajar selama beberapa tahun. Keputusan ini adalah bentuk perlawanan pasif yang paling kuat. Dengan diam, beliau menunjukkan bahwa kebenaran tidak bisa dibeli dengan cambukan dan ilmu tidak bisa diperbudak oleh kekuasaan. Masya Allah. Sikap ini justru meningkatkan wibawanya di mata masyarakat. Orang-orang mulai berbisik, lihatlah Imam Malik. Beliau lebih memilih sakit daripada menjual agamanya. Subhanallah. Tahun-tahun isolasi itu menjadi masa pematangan karya terbesar beliau dalam hidupnya, Al-Mutawatta. Kitab ini bukan sekedar kumpulan hadis, ikhwan, melainkan rekaman hukum Islam berdasarkan praktik penduduk Madinah. Imam Malik menyusunnya dengan ketelitian layaknya seorang arsitek dengan perhitungan matematika yang sangat rumit, presisi tinggi, dan memakan waktu puluhan tahun. Penyusunan kitab Al-Mutawatta ini selama 40 tahun beliau menyaring dari sekitar 10.000 hadis hingga menyisakan sekitar 1.000 hadis demi menjaga validitasnya. Beliau tidak memasukkan hadis-hadis yang lemah, dhaif. Beliau tidak memasukkan pendapat pribadi yang tidak berdasar. Setiap kata dalam Al-Mutawatta dipilih dengan hati-hati. Konon, Imam Malik mengatakan, "Aku menunjukkan kitab ini kepada 70 ahli fikih dari Madinah, dan mereka semua setuju dengan kitab Al-Mutawatta ini." Pernyataan ini menunjukkan konsensus ilmiah yang jarang terjadi dalam sejarah. Al-Mutawatta menjadi jembatan antara teks wahyu dan realitas sosial. Sebuah metodologi yang fleksibel namun berprinsip. Ketika badai politik meredah dan Khalifah Al-Mansur menyadari kesalahannya, Al-Mansur mencoba mendekati Imam Malik. Al-Mansur mengundang Imam Malik ke Baghdad, ibu kota kekhalifahan yang baru, dengan harapan Imam Malik akan menjadi hakim agung dan legitimasi religius bagi pemerintahannya. Ini adalah tawaran yang menggiurkan bagi banyak orang sebenarnya.
kekayaan, kekuasaan, dan pengaruh yang besar. Namun, Anda pasti tahu, Imam Malik menolaknya dengan halus namun tegas. Beliau tahu bahwa jika beliau pergi ke Baghdad, ilmunya akan menjadi alat politik. Beliau memilih tetap di Madinah, di Masjid Nabawi, mengajar siapa saja yang datang, dari rakyat jelata hingga utusan kerajaan. Penolakan ini mengirimkan pesan jelas, ulama adalah penjaga kebenaran, bukan pelayan penguasa. Baik ikhwan, salah satu aspek paling menarik dari kepribadian Imam Malik adalah adabnya terhadap Rasulullah SAW. Diriwayatkan bahwa ketika Imam Malik hendak memasuki Masjid Nabawi atau ketika beliau hendak menceritakan hadis Rasulullah, wajahnya selalu berubah pucat dan tubuhnya gemetar. Beliau selalu mandi, memakai parfum terbaik, dan mengenakan pakaian paling bersih sebelum menyampaikan hadis Rasulullah. Suatu kali, seorang khalifah bertanya kepada beliau, "Wahai Abu Abdullah, mengapa engkau begitu ketat dalam masalah pakaian dan kebersihan saat mengajar?" Ini hebat kawan. Imam Malik menjawab, "Jika aku menghormati manusia biasa yang membawa surat dari raja duniawi, maka bagaimana aku tidak menghormati pembawa wahyu dari raja dari segala raja?" Sikap ini mengajarkan generasi sesudahnya bahwa ilmu bukan hanya data intelektual, tetapi pengalaman spiritual yang menuntut kesucian hati dan raga. Warisan Imam Malik tidak berhenti pada kitabnya saja. Murid-muridnya tersebar ke seluruh penjuru dunia Islam, dari Andalusia di barat hingga Mesir Utara. Mazhab Maliki menjadi dominan. Salah satu murid terbesarnya adalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, yang kelak mendirikan mazhab Syafi'iyah, yang sangat dipengaruhi oleh metodologi Imam Malik. Bahkan perlu ikhwan ketahui, Imam Ahmad bin Hambal, raksasa hadis yang lain, sering merujuk pada pendapat Imam Malik. Pengaruh Imam Malik menembus batas geografis dan waktu. Di Afrika Utara dan Spanyol, Islam, hukum Imam Malik menjadi tulang punggung peradaban, mengatur masyarakat dengan keadilan yang berakar pada tradisi lokal yang selaras dengan nilai-nilai Islam. Namun, apa yang membuat cerita Imam Malik relevan hingga saat ini? Mungkin karena pergulatan yang beliau hadapi adalah pergulatan kita semua. Bagaimana tetap jujur di tengah tekanan, bagaimana menjaga integritas ketika dunia menawarkan kompromi, dan bagaimana menemukan keseimbangan antara teks suci dan realitas manusia. Imam Malik tidak ekstrim ikhwan. Beliau tidak menolak akal, tetapi beliau tidak membiarkan akal melayang tanpa jangkar wahyu. Beliau tidak menolak perubahan, tetapi beliau memastikan perubahan itu tidak menghilangkan esensi awal Islam. Dalam dunia modern yang seringkali hitam putih, sikap Imam Malik yang moderat, berbasis komunitas dan menghargai konteks sosial adalah obat yang dibutuhkan. Menjelang akhir hidup beliau, Imam Malik mengalami sakit yang panjang. Beliau kembali ke hadirat Allah pada tahun 179 Hijriah atau sekitar 795 Masehi di Madinah, kota yang beliau cintai dan beliau jaga. Kepergian beliau diratapi oleh jutaan orang. Jalanan Madinah dipenuhi oleh orang-orang yang menangis kala itu kawan. Bukan hanya karena kehilangan seorang guru, tetapi karena kehilangan seorang simbol keteguhan. Jenazah beliau disolatkan di Masjid Nabawi dan dimakamkan di pemakaman Baqi di samping para sahabat Rasulullah. Dari sebuah akhir yang pantas bagi seorang pria yang menghabiskan hidupnya untuk menghubungkan umat dengan akar sejarah. Allahu Akbar. Kisah Imam Malik bin Anas adalah pengingat bahwa kekuatan sejati tidak berasal dari otot atau senjata, ikhwan, tetapi dari keteguhan prinsip. Di era di mana opini publik mudah diubah oleh algoritma dan kekuasaan,
seringkali membeli kebenaran. Beliau mengajarkan kita bahwa ilmu tanpa adab adalah kehancuran, dan agama tanpa integritas adalah kemunafikan. Saat kita menutup lembaran sejarah beliau, pertanyaannya bukan lagi apa yang telah dilakukan Imam Malik untuk zamannya, tetapi apa yang dapat kita pelajari dari ketegaran beliau untuk zaman kita sekarang. Apakah kita memiliki keberanian untuk berdiri tegak ketika arus deras mengajak kita hanyut? Apakah kita cukup sabar untuk mencari kebenaran di balik kebisingan dunia saat ini? Imam Malik telah menjawabnya dengan hidup beliau. Sekarang giliran kita untuk menjawabnya dengan tindakan kita. Demikian yang bisa berbagi ilmu bagikan. Semoga ada hikmah di balik cerita Imam Malik radhiyallahu anhu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In a world of shadows, you're the guiding light, a beacon of hope shining ever so bright. Your words, a melody in my heart, they reside. Muhammad, Rasulullah, my love and my guide.